Selamat datang kembali, kita langsung aja ya, kita bahas lebih dalam materi yang Anda bagikan ini. Kutipan dari dalil-dalil ketuhanan Allah dan peraturan mengenal khalifah. Fokus utamanya kan soal gagasan kalau hanya Allah yang punya hak mutlak nunjuk pemimpin, khalifah itu. Dan katanya, ini proses ilahi yang ya terus berjalan. Nah, misi kita sekarang ini mengurai argumen intinya buat Anda. Iya, tepat sekali. Jadi, inti argumen di tulisan ini tuh bahwa kepemimpinan itu bukan hasil pilihan manusia, bukan lewat syura atau pemilu gitu, tapi murni penunjukan dari Tuhan. Nah, pandangan ini kan didukung sama interpretasi ayat Quran dan kisah nabi-nabi. Yang menarik ya, gimana teks ini lalu ngasih tahu cara ngenalin penunjukan ilahi ini, apalagi setelah era Nabi Muhammad. Oke, coba kita bedah dari dasarnya dulu. Argumennya kan mulai dari kutipan Ali Imran 26 ya, kalau Allah itu yang ngasih dan nyabut kekuasaan, terus disambungin ke Al-Baqarah 30, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, penulis teks ini, dia nyorot kata jail, itu kan, isim fa'il ya, artinya pelaku yang terus-menerus gitu. Betul. Jadi menurut tafsir mereka ini, Allah itu nggak cuma jadikan Adam aja, tapi ya terus-menerus nunjuk khalifah. Makanya dikasih contoh Talut sama Dalut itu. Kan Allah yang milih, bukan rakyatnya. Iya, jadi penekanannya di terus-menerus ya. Dan ini sekalian nolak peran pilihan manusia secara tegas. Ada contoh menarik dari Al-A'raf 155. Nabi Musa aja pas milih 70 orang terbaik, ternyata pilihannya nggak sempurna juga. Ini dijadiin dalil gitu, kalau manusia itu terbatas kemampuannya buat milih. Oh, jadi keterbatasan manusia itu jadi argumen kuat ya? Iya, ditambah lagi Al-Qasas ayat 68. Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia memilih. Nggak ada pilihan bagi mereka. Gitu kan? Nah, semua ini buat dukung pemahaman Ar-Ra'd ayat 7. Bagi tiap kaum ada hadi, ada pemandu. Hadi di sini menurut tafsir yang mereka kutip, ya pemandu yang ditunjuk ilahi, bukan sekedar tokoh pilihan manusia. Oke. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting nih. Gimana kelanjutannya setelah Nabi Muhammad? Sumber ini kan bilang penunjukan ilahi itu tidak berhenti. Ada disebut hadis dari Musnad Ahmad, soal bakal ada hadi dari Bani Hashim. Terus ada tafsir Ibnu Junaid yang dirujuk juga, katanya hadi itu ya Ali bin Abi Thalib. Ini nyambung lagi ke hadis yang populer itu, soal 12 khalifah atau imam dari Quraisy. Terus pembahasannya masuk ke peristiwa hari Kamis. Itu kan insiden yang ya tercatat di kitab hadis Sahih, Nabi mau nulis wasiat biar umat nggak sesat tapi kehalang gitu kan. Nah disinilah klaim paling penting dari sumber ini muncul. Mereka merujuk ke kitab Al-Ghaibah punya Syekh Al-Tusi dan sumber Syiah lainnya. Diklaim kalau wasiat itu tetap ditulis atau didiktekan Nabi ke Ali. Wah, ini klaim yang signifikan ya? Banget. Dan lebih spesifik lagi, wasiat ini menurut klaim sumber itu ya, isinya nama 12 imam dari keturunan Ali, terus diikuti 12 mahdi setelahnya. Wasiat inilah yang jadi bukti kunci buat mereka. Penting nih kita pahami bareng ya, ini interpretasi dan klaim spesifik dari sudut pandang sumber yang Anda kasih ini. Kita sampaikan apa adanya aja. Menarik banget ya, gimana wasiat ini jadi pusat argumennya. Oke, jadi setelah dibilang penunjukan ilahi, lanjut lewat figur-figur di wasiat itu, terus gimana cara ngenalinnya? Menurut sumber ini, gimana kita bisa tahu mana khalifah atau hujah-hujah, itu kan artinya bukti ya, pemegang otoritas ilahi yang beneran di zaman kita? Ya, penulis teks ini jelasin 3 kriteria utama. Katanya sih dari kisah Adam dan riwayat Ahlul Bait. Pertama, nas atau wasiat. Maksudnya, harus ada penunjukan jelas, eksplisit, pakai nama, dari Allah atau khalifah sebelumnya. Dan di sini, ya rujukannya ke wasiat Nabi yang tadi itu yang diklaim ada nama 12 imam dan 12 mahdi. Itu yang utama. Oke, nas atau wasiat. Terus yang kedua? Kedua, ilmu. Si hujah ini harus punya pengetahuan yang, ya superior lah, soal kitab suci dan ajaran nabi-nabi dulu. Ketiga, panji bai ahlillah. Maksudnya, seruannya itu murni hanya ke kedaulatan Allah. Nggak ngajak ke dirinya sendiri, atau kelompoknya, atau sistem buatan manusia. Bai ahlillah, jadi nggak ngajak buat diri sendiri ya? Betul. Tapi ditekankan lagi nih, wasiat spesifik itulah yang dianggap jadi penanda utama, pembeda hujah Allah yang asli. Itu menurut argumen di teks ini ya. Oke deh. Coba kita tarik benang merahnya ya buat Anda.
Jadi materi yang Anda berikan ini intinya bilang kalau kepemimpinan itu hak mutlak Allah. Hak ini menurut klaim teks itu terus lanjut setelah Nabi Muhammad lewat para imam dan Mahdi yang ditunjuk ilahi dari Bani Hashim. Dan mereka ini katanya bisa dikenali lewat 3 tanda. Nas atau wasiat yang spesifik nyebut nama mereka, ilmu yang unggul sama seruan murni hanya ke kedaulatan Allah. Nah pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal dari materi ini yang bisa Anda renungkan lebih dalam. Teks ini kan keras banget ya, bersikeras pada kriteria yang sangat spesifik. Ini terutama wasiat yang ada nama-namanya itu. Dijadikan satu-satunya cara, menurut pandangan mereka, buat hindari kesesatan dan nemuin pemimpinan ilahi sejati di tengah banyak klaim. Nah, ini munculin pertanyaan buat Anda pikirkan. Gimana caranya seseorang bisa ngeverifikasi klaim soal keberadaan dan isi wasiat kayak gitu secara independen? Dan gimana cara mendamaikan klaim eksklusif kayak gini dengan narasi sejarah lain, atau mungkin interpretasi teologis lain yang mungkin juga Anda temui dalam tradisi Islam yang, ya, luas banget.